Shalom saudara. Melanjutkan pembahasan mengenai air bah. Saya membahas bahwa apa sih yang dilakukan oleh Nuh dan keluarganya ketika mereka ada di dalam masa karantina selama hampir 9 bulan di dalam bahtera. Kembali saya akan membacakan lagi dalam Kejadian yang pasal yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saudara, kita tuh sempat membahas apa sih yang dikerjakan oleh Nuh dan keluarganya selama 9 bulan. Tidak ada handphone seperti sekarang, tidak ada hubungan dengan dunia luar, tidak ada internet. Di beberapa renungan yang lalu saya membahas salah satunya adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dan yang kedua adalah memelihara dan mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan di tangan kita, mengupgrade diri. Nah, hal yang ketiga yang saya ingin bahas adalah saya diingatkan mengenai Mazmur pasal yang ke-133. Judulnya adalah Persaudaraan yang Rukun, nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, ini merupakan momen kesempatan emas di mana saudara bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Banyak dari kita sudah kehilangan waktu yang berkualitas dengan keluarga kita, saudara. Kita habiskan dengan pekerjaan, dengan kesibukan kita masing-masing. Bahkan sekalipun kadang kita di rumah, kadang-kadang kita juga tidak punya banyak waktu dengan keluarga, karena kita juga masih membawa pekerjaan ke rumah, masih membawa kebingungan-kebingungan kita di luar rumah untuk kita pikirkan lagi di dalam rumah. Saudara, ini kesempatan yang terbaik. Saya percaya salah satu hal yang lain yang dilakukan oleh Nuh di dalam bahtera adalah dia bercengkrama dengan keluarga, membangun hubungan dengan keluarga. Dia bergaul karib dengan keluarganya, dengan istri, dengan anak, dengan mantu. Inilah saatnya, adalah saat yang terbaik, saudara, terutama orang tua, Anda memberikan waktu yang berkualitas dengan anak-anak. Tidak cukup hanya berjumpa sekali dua kali, tapi ini waktu di mana Anda belajar untuk menyediakan waktu, mendengarkan cerita-cerita mereka, belajar memberi kesempatan. Saya sangat terberkati sekali ketika melihat banyak sekali orang upload, ya saudara, orang tua gara-gara kena masa karantina jadi ikut main TikTok sama anak, terus kemudian mereka main monopoli bersama. Saudara, percayakah bahwa ini juga Tuhan izinkan karena Tuhan sedang ingin memulihkan kembali keluarga-keluarga. Berapa banyak beberapa waktu terakhir ini keluarga hancur dan keluarga terpecah, karena keluarga merupakan menjadi sasaran utama dari kerajaan kegelapan. Karena itu saudara, waktu-waktu ini manfaatkan, bangunlah mezbah bersama dengan keluarga, mulai melakukan aktivitas bersama dengan keluarga, melakukan kegiatan bareng-bareng, memasak bareng bersama keluarga, bercanda, tertawa, berdiskusi, berbicara. Dan Anda tidak akan pernah tahu bahwa ketika di dalam saat-saat seperti ini, justru kekuatan keluarga saudara akan makin diperkuat, hubungan dengan keluarga makin dipertajam. Saya ingat lagi kembali ke ceritanya Ishak dalam Kejadian pasal 25. Alkitab menuliskan begini loh saudara.
Ketika di dalam kitab Kejadian Tuhan memerintahkan Ishak untuk tinggal di tanah yang kering, saya juga melihat ada sebuah kejadian yang luar biasa, yaitu Alkitab menuliskan begini. Ketika Ishak itu di tanah kering, saudara, Kejadian 26, dalam Ishak di negeri orang Filistin, satu ayat menunjukkan begini. Ishak bersama dengan istrinya bermesraan, berkasih-kasihan. Saudara, ini waktunya saudara memperbaiki kembali hubungan dengan pasangan saudara, hubungan dengan anak-anak. Ini waktunya berkasih-kasihan seperti Ishak. Dan saya percaya ini salah satu kunci berkat juga. Kenapa Ishak menabur di tanah kering diberkati? Karena hubungan keluarga dipulihkan. Hubungan antara Ishak dengan istrinya dalam tingkat kemesraan yang luar biasa. Mazmur 133 menuliskan begini. Kalau kita di dalam atmosfer kemesraan dengan keluarga, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi salah satu kunci Ishak menabur di tanah kering itu bisa diberkati karena Ishak dengan istrinya itu sepakat. Karena Ishak dengan istrinya berkasih-kasihan. Karena mereka berkasih-kasihan, mereka dalam hubungan yang sangat bagus, maka tentunya apa yang dilakukan Ishak, istrinya bukan ngomelin, saudara. Istrinya bukan mengkritik. Tapi saya percaya karena mereka dalam tingkat hubungan yang lagi romantis, lagi baik, apapun yang dilakukan Ishak disupport sama istrinya, bukan diolok, bukan dikritik. Disitulah berkat datang. Karena itu saat seperti ini, bangun hubungan diperbaiki dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Ketika saudara dalam kondisi baik, otomatis kesepakatan muncul. Nah, ayat firman Tuhan mengatakan begini, kalau 2 atau 3 orang sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka akan diberi loh. Jadi ketika saudara dengan keluarga saudara dalam hubungan yang sangat bagus sekarang di tengah kondisi krisis, ketika hubungan saudara dengan keluarga bagus, erat, kemesraan muncul, maka satu dengan lain itu akan saling mendukung, sepakat. Sehingga ketika misalnya nih si ayah mau punya ide melakukan sesuatu, akhirnya istri dan anak-anak akan mendukung, menyemangati. Itu kunci berkat. Mazmur 133 maksudnya adalah di sana, saudara. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya yang terbaik. Karena itu ini kesempatan saudara dan saya memperbaiki hubungan dengan keluarga. Mungkin selama ini kita tinggal satu rumah, tapi komunikasi rusak, komunikasi kurang bagus. Ini saatnya kita bangun dulu kemesraan. Seperti Ishak membangun kemesraan dengan istrinya, lalu kemudian dia menabur di tanah kering, Tuhan memberkati tanahnya. Hari ini saudara bermesraan dengan keluarga, perbaiki hubungan keluarga, perbaiki keintiman dengan suami, istri, anak-anak, sepakat. Lalu apa yang terjadi? Apa yang Anda lakukan akan dilepaskan Tuhan berkat. Tuhan memberkati saudara. Thank you.